bahwa untuk meminta pertolongan langsung antara hamba dan Khalik itu disebutkan di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah padaku dengan sabar dan salatmu. Masalahmu apa, kata Allah? Semua yakin yang ada di masjid ini pasti semua ada masalah. Karena hidup itu dinamis. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk ibadah kepada Allah, hayatun naquluha ibadah. Baik ibadah melakukan sholat 5 waktu, melakukan ibadah kewajiban lainnya. Yang perlu diketahui bahwa di dalam sholat ini ada 2 tahap. Yang pertama, mengapa sholat ini penting untuk ditunaikan? Karena ini sebagai pembeda antara makhluk dan hamba yang diciptakan. Kalau kita ingin bedakan antara makhluk dan hamba, yaitu pada aspek ibadah, terutama sholat. Tercantum di dalam Quran surat Thaha ayat 14, disebutkan bahwa innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Kata Allah, aku ini Allah. La ilaha illa ana, bahwa tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Sembah aku dan lakukanlah salat. Jadi menyembah Allah dengan melakukan salat. Maka intinya salat itu penting untuk ditunaikan karena sebagai pembeda, sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat Pak Ustadz Hedi telah sampaikan di waktu sebut tadi bahwa peliharalah sholatmu maka Allah akan melihara hidupmu. Bahwa yang pertama kita akan dihisab di yaumil akhir nanti adalah sholat yang pertama. Bagaimana dengan mereka yang tidak sholat? Apakah masih ada iman dalam diri mereka? Kata Allah di dalam surat An-Anfal ayat 2 disebutkan, innamal mu'minun alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila mendengar nama Allah maka akan bergetar hatinya. 5 kali kita dilantunkan azan pada 1 hari 5 kali mengingatkan kita untuk sholat. Sejauh mana kadar keimanan kita? Apabila kita melakukan sholat pada waktu adzan dilantunkan, berarti masih ada getaran iman dalam diri kita. Maka dari itu, pertahankan iman kita. Bahwa memang sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah mengukuhkan sendi-sendi keimanan agama. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat, dia telah meruntuhkan agamanya itu. Hadirin yang saya hormati, kemudian hal penting dalam sholat yang kedua adalah bahwa sholat itu satu-satunya wasilah, kata Allah, bahwa untuk meminta pertolongan langsung antara hamba dan Khalik. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah padaku dengan sabar dan salatmu. Masalahmu apa, kata Allah? Semua yakin yang ada di masjid ini pasti semua ada masalah. Karena hidup itu dinamis. Hidup itu pengen maju. Dari mulai tingkat sales pengen supervisor marketing manager, begitu pun pula di militer, dari tamtama ke bintara perwira, yang ingin jadi presiden balik lagi jadi pengen presiden. Karena wajar itu manusia. Mintalah padaku bersabar dan salat. Di surat Al-Baqarah ini yang perlu kita ketahui bahwa pertama bukan tanamkan salat dulu, yang penting sabar dulu. Masalahnya apa yang kamu hadapi? Terima masalahnya dengan ikhlas dan sabar. Kemudian salat. Karena yakin bahwa dengan bersabar kalian mampu menghadapinya.
Karena hanya Bapak sendiri atau kita sendiri yang bisa mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahwa Allah tidak bisa, bahwa Allah memberikan ujian itu sebatas kemampuannya masing-masing. Jadi kita harus percaya diri pada saat kita posisi pada kita ada masalah, karena kita sendiri yang bisa melakukannya. Yang kedua, tunaikan sholat. Maka dengan surat ini, dari hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa posisi hamba yang paling dekat itu pada saat sholat, posisi kita sujud. Karena mungkin kita melihat, sejauh ini kita hanya melihat formal ibadah sholatnya saja. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud ruku sampai salam. Tapi kita tidak mengingat sendiri arti dari sholat itu sendiri. Bagaimana kekhusyuan kita, bagaimana melakukan ibadah kita. Kadang kita mau sholat ibadah pada Allah dengan sholat, baju yang kita pakai sholat, itu kadang baju yang sudah pakai kita tidur. Atau misalnya, baju yang kemarin atau baju yang sudah olahraga dipakai sholat. Kata Allah, tunaikan sholat dengan pakaian terbaikmu. Bagaimana dengan doa kita terkabul? Contoh syaratnya saja, mulai dari sunnahnya sih kita jalankan. Itu yang perlu ketahui, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi, mari kita tegakkan iman kita dengan cara melihara sholat kita. Yang terakhir, Bapak-bapak, sabar kita menghadapi masalah, kita tunaikan sholat kita melalui doa pada saat kita sujud terakhir, merupakan keutamaan karena sujud itu adalah pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya sebagai penutup bahwa supaya doa kita terkabul, sholat kita harus khusyuk. Kenapa? Dengan sholatnya khusyuk aja kita lihat bahwa di setiap Al-Quran disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Selalu ditanamkan itu wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan sempurnakan, lakukanlah zakat. Karena memang Allah memelihara kita supaya kita menyimbang antara hablum minallah dan hablum minallah. Saya lihat di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Sholatnya aja dusta, puasanya dusta. Siapakah itu? Padahal kalau dijadi ul yatim, mereka yang menyanyiakan anak yatim. Kita sholat 5 waktu dipelihara, terus puasa kita dipelihara, tapi di sekeliling kita ada fakir miskin kita pelihara. Mungkin itu doa kita nggak terkabul, karena Allah sangat menyayangi fakir miskin. Maka dekatkanlah, peliharalah fakir miskin kita. Wala jahdu ala ta'amil miskin, dan mereka yang tidak memberikan makanan kepada fakir miskin. Oleh karena itu, kami mengajak kepada saudara semuanya, mari tegakkanlah ibadah kita, hablum minallahnya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sunnah rawatibnya, dan menjalankan ibadah lain untuk meningkatkan khawasil khawas pada saat puasa ini, meningkatkan kadar kekhusyuan kita untuk ibadah yang lebih baik lagi. Kemudian kita jaga hablum minannasnya, supaya menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannasnya. Mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf hanya singkat, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi baik bagi kita. Mohon maaf apabila ada hilaf, karena manusia tidak jauh dari hilaf. Sesungguhnya kebenaran milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.